Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Jajang selaku Kasih Ekbang Desa Payung dan Pak Kadus yang sudah bisa berkenan hadir untuk dapat meluangkan waktunya bersama kami untuk mendiskusikan terkait permasalahan yang ada di Desa Payung sendiri gitu ya. Sehingga kita dapat bersama-sama menemukan solusi dari permasalahan tersebut melalui program CSR yang akan kita usung. Nah, sebelumnya kami boleh tahu permasalahan sumber daya manusia di Desa Payung itu meliputi apa saja? Nah, seperti kepedulian masyarakat terhadap pendidikan atau tentang tingkat keinginan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di Desa Payung. Nah, bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih pada adik-adik mahasiswa ya untuk menanggapi pertanyaan tadi masalah kepedulian. Kalau masalah pendidikan khususnya Desa Payung udah alhamdulillah sekarang sih wajib belajar udah ditempuh lah 9 tahun. Soalnya di Desa Payung sendiri ada SMP hingga jauh, nggak perlu jauh mereka. Yang minimal SMP itu mereka udah bisa menempuh gitu ya. Malah untuk tahun-tahun ini ya kayak adik sendiri kan orang ini yang menempuh ke jenjang S1 juga udah banyak gitu. Justru yang jadi masalah sekarang tuh yang tadi masalah sumber daya yang belum bisa digali. Sumber daya alam yang melimpah belum bisa dioptimalkan. Selama ini di Desa Payung itu sebenarnya sumber tangkil ya, sumber melinjo itu paling melimpah lah. Jual mau bukannya cuma ke Raja Galuh yang malah sampai ke Jati Barang, malah sampai ke Pasar itu bukannya. Cuman yang jadi masalah itu mereka itu cuman mentah gitu, nggak bisa diolah. Malah yang orang Payung pingin olahan malah beli dari melinjonya dari kita keluar dulu dibeli lagi sama kita udah jadi itu yang jadi masalah ya kayak nggak jauh lah sama desa tetangga juga Bantaragung, malah orang sini bikinnya nyuruh desa sebelah per kilonya berapa gitu, padahal mereka punya gitu. Itu yang jadi masalah ya benar ya. Karena belum adanya contoh, belum adanya pelopor yang turun gitu, yang turun langsung ke masyarakat gitu. Bukannya nggak ada peduli dari desa, misalnya masalah permodalan, masalah untuk pelatihan. Kalau ada niatnya, kalau ada ininya dari masyarakat pasti disambut sama desa. Yang jadi masalah masyarakatnya juga masih pasif. Yang itu yang jadi masalahnya. Selain pengelolaan sumber daya yang tadi tampil meninjau, ada lagi nggak permasalahan yang lain? Permasalahan di luar itu? Iya. Masih berhubungan dengan itu, tapi yang lainnya gitu, sumber daya yang lainnya. Tadi kan melinjo, mungkin ada yang lainnya gitu. Kayak apa? Maksudnya bahan bakunya yang lain? Iya. Misalkan gadung atau apa? Iya banyak. Sini mah banyak sih. Kalau itu ubi jalar ada. Kan ubi jalar, singkong, kan ini banyak. Iya. Tapi ya jualnya gitu aja. Main borong di tempat aja gitu. Pada ini ya nggak diolah dulu. Gitu. Ada kali gadung, talas. Payung tuh berapa tonnya ubi jalar? Iya. Asal 50 ton masuk tuh. 40 ton. 50 lagi ton musim sekarang kan. Malah lagi murah, malah nunggu ya keburu Kulanas. kata Sunda tuh kulanas tuh. Ubi jalar nih ya. Kulanas. Kelamaan nggak diangkat. Tapi kan nggak ada pembeli. Lagi murah daripada dijual rugi gitu, dijamin. Padahal kalau punya tadi punya jiwa wirausaha gitu kan diolah jadi PPK jadi apa kan gitu. Ya mungkin di sini untuk meningkatkan kesadaran keinginan gitu, meningkatkan keinginan yang ininya. Mungkin harus ada contoh, harus ada jadi harus dibimbing dari di awalnya dulu ya. Mengkoordinir gitu ya. Sementara itu ada yang mengkoordinir, ada yang buang dasar dulu kan permodalan itu. Yang nganggur tuh ayo kita kerja, dibayar dulu. Harusnya gini gitu di sini. Nanti kalau udah kerasa gitu baru aja. Ya di sini Mas ya kan kalau masalah ekonomi itu biasanya kan ke ibu-ibu ya. Organisasi gitu. Sekarang tuh kalau yang di pinggirannya ibu-ibu cenderungnya tuh ke sawah. Ternak, domba kan ngarit, ibu-ibu makan gitu. Lebih ke itu ya.
untuk isengnya kayak gitu. Kalau jam segini itu pada ke gunung Kalau ambil ada waktu. rumput, itu juga menjanjikan sih bagi mereka. Lomba di akhir tahun ada yang punya 4 tunjangannya kan dua kan berapa? Iya, lumayan. Puluhan juta gitu. Mereka tuh bisa beli ya perhiasan sendiri gitu, ibu-ibu dari situ. Belum tergerak ke Bidang industri yang lain. Jadi Karena belum ada prinsipnya gini, Dek, kalau di sini tuh seperti di blok saya di blok Sumat. Buat emping tuh kalau satu hari misalkan dibayar 25.000 misalkan, itu mendingan apa tuh di sawah tuh? Modus tuh. Sekarang kan udah 50.000 tuh harian lepas di dibayar. sawah gitu. Dengan ngerjain yang lain gitu Iya, ya. gitu. Prinsipnya gitu di sini. Karena masih berburu juga di ininya, bukannya dipasarin sendiri. Kalau diolah sendiri kan lain. Nilai ekonomi kan lebih tinggi kan. Kalau dia beli bahan, dia olah sendiri, dia pasarin itu kan pasti tinggi. Yang jadi masalah itu cuman bikinin emping dah 2 kilo. Ya, dari mana buruhnya gitu kan, cuma sedikit gitu Pak. Tapi kalau diolahnya benar-benar, beli bahan Kak, borong empingnya terus dibikin berpuluh-puluh kilo mungkin kan di pasar itu ya. Jadi orang sini pengennya segala di ragapnya, kalau utamanya kambing, ayam, bikin apa aja bisa, tapi ya semua di ragap, tapi ya enggak apa itu kalau bahasa Nggak yang fokus, nggak ada yang Nggak fokus ada yang gitu. fokus gitu. Cuman kayak Selingan. seling-selingan. ya, Rata-rata di kambing juga cuman selingan. di payung gitu rata-rata. Yang udah rada fokus tuh bikin anyaman hoe tuh. Yang mana? desa sebelah. Nyaman. Enggak kan di blok cuma sudah Ah, ya. Cuman Di itu RT 2 tuh kerja hampir satu dari kampung. bos nanti mereka kirim. Ya kirim lah, bukan home. Itu kan per- sendiri masih buruh. Per minggu tuh udah dapat 300, 250 tuh. Bayar tiap minggu 6 hari. Ngambil juga dari yang lain gitu. Ngambil Dari Bukannya Dikirim oleh usaha desa sendiri. di sini. Desa Balagedok, Desa Midi tuh. Dikirimnya. Jadi sebelumnya pernah ada program yang direncanakan atau mungkin yang sudah dilaksanakan oleh desa dalam menyikapi masalah tersebut atau masalah yang tadi Bapak jelaskan enggak? Maksudnya program Program tadi kan jawabannya apa, Sri? Iya tadi Kayak sumber daya alamnya gitu kan, dari desa sendiri tuh udah ada pernah merencanakan program atau mungkin programnya udah dilaksanakan gitu, ada nggak Pak? ya sebenarnya ada juga itu pelatihan, cuman skupnya skup desa dari yang dibina sama ibu-ibu PKK itu kan. Ibu-ibu PKK juga ada turun ke UMKM gitu, cuman ya belum ada yang jadi leader gitu, yang belum ada yang jadi contoh yang bisa menerangkan dari ya pengolahannya yang tadi, pengolahan dari awal sampai ke pengolahan terus pemasaran itu belum ada ya? iya. Ibu-ibu kan keterbatasan gitu mereka juga kan, paling bisa ya kalau ya mungkin ini permodalan bisa dimasukin ke ini, tapi yang jadi masalah itu belum ada yang tenaga ahli lah gitu, yang benar-benar ahlinya turun belum ada, gitu. Misalnya di kecamatan kabupaten gitu kan UMKM. Mungkin jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini mengenai permasalahan sumber daya manusia ya Pak, yang ada di Desa Payung, dan mungkin lebih dominan mengenai kurangnya edukasi terkait pemasaran dan pengelolaan sumber daya alam berupa buah melinjo, gadung, ubi jalar, talas, dan umbi-umbian lainnya ya Pak ya. Dan mungkin kurangnya keinginan dari masyarakat, minatnya ya Iya. untuk mengelola gitu kan, harus ada contoh gitu kan, Iya. untuk memulainya. Jadi berdasarkan tujuan awal kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah komunikasi dan CSR, yaitu untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sebuah desa berupa program CSR yang mungkin bisa dijelaskan oleh Saudara Kurniawan. Iya, untuk program CSR yang kami usulkan, Pak, mengenai permasalahan yang sudah Bapak sampaikan, yaitu berupa pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam, yaitu berupa buah melinjo dan umbi-umbian yang lainnya yang menjadi komoditas utama. Karena melihat dari banyaknya warga yang menanam melinjo di daerah ini, agar lebih produktif dan menghasilkan, kami memberikan pendampingan, pelatihan untuk membuka usaha seperti UKM makanan kecil-kecilan
yang berbahan dasar melinjo dan sumber daya lainnya dengan desain yang telah disediakan oleh kami. Dan kita akan melakukan pelatihan dan pendampingan berupa produksi, promosi sampai distribusinya. Bahkan kami juga dalam program itu mengajarkan bagaimana mempromosikan di media online seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Pelatihan ini dan pendampingan ini akan kami berikan hingga UKM yang didirikan oleh masyarakat berjalan stabil dan dapat memproduksi sendiri tanpa pendampingan, Pak. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan dari bapak-bapaknya, apakah ada evaluasi, kritik, dan saran, Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang udah tergerak hatinya gitu ya untuk melihat, malah untuk turun langsung ke masyarakat untuk membantu desa-desa yang masyarakat pada khususnya untuk meningkatkan perekonomian mereka gitu ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon bimbingannya gitu, terus ya kawalan lah gitu ya. Supaya mudah-mudahan si adik-adik mahasiswa ini bisa jadi pelopor gitu, bisa jadi ini di desa kami gitu ya. Mungkin Pak Kadus ya namanya. Ya, terima kasih ya deh. Mungkin di sini masyarakat kami lah kebanyakan mengharapkan potensi dan pekerjaan yang adik-adik tawarkan itu. Mudah-mudahan ke depannya deh tolong bisa membimbing ke masyarakat kami yang ada di Desa Payung. Kemungkinan di Desa Payung ada 4 dusun deh. 4 dusun, Pak Kadusnya ada 4. Silakan kalau mau turun door to door ke masyarakat, kami siap membantu. Kami siap membantu Pak Kadusnya, Pak De. Mungkin itu aja dari saya. Sambung lagi Pak Kadus. Terima kasih ya adik-adik yang dari mahasiswa Unsur Gati ya. Sebelumnya saya terima kasih. Cuma maaf datangnya ke sini belum bisa menghormati apapun ya. Yang saya kritik, kebanyakan tuh mahasiswa dari Bogor, dari Unipu, dari Unma tuh setiap tahun kan datang ke sini. Yang dipertanyakan di desa itu aja, terus ekonomi, pendidikan. Tapi kalau udah kalau udah lulus kesananya tuh nggak ada tindak lanjut. Tuh kenapa tuh? Itu kritik saya. Ini cuma bahan pemikiran ya. Kebanyakan tuh mahasiswa begitu. Inilah itulah itu potensi di Payung semuanya itu banyak. Cuma kalau udah PKL di sini tuh kesananya nggak ada tindak lanjut. Udah beberapa universitas gitu deh yang saya kritik. Kenapa sih gitu? Kenapa? Ini ada apa gitu? Padahal kan kita mengharapkan. Sekarang juga kan di sini ada tugas katanya tuh patriot desa yang dari provinsi. Itu judulnya pendamping BUMDes. Cuma yang dianjurkan ya potensi Desa Payung itu semuanya. Saya juga belum tahu ke sana tuh. Cuma semuanya gitu ngajak. Beginilah. Tapi kadang-kadang kalau udah tugasnya habis ya udah nggak ada apa-apa sananya gitu. Terima kasih gitu aja kritik saya. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya diskusi mengenai permasalahan yang ada di Desa Payung bisa kita selesaikan melalui program CSR yang tadi sudah disampaikan. Mungkin sudah cukup untuk diskusi kali ini. Terima kasih untuk Bapak Jajang dan Pak Kadus atas waktunya dalam diskusi kali ini, serta menerima program CSR yang tadi telah disampaikan. Semoga program tersebut dapat terrealisasikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.